Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Asifa Diul Haq, mahasiswa Stikes Abi Nusantara Jakarta, Prodi S1 Kebidanan tingkat 2. Oke, saya di sini akan menjelaskan dua materi, dan materi pertama itu proses terjadinya menstruasi, yang kedua proses terjadinya sperma. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses menstruasi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa sih menstruasi itu. Menstruasi atau haid itu merupakan pendarahan yang terjadinya peluruhan dinding rahim atau yang disebut juga endometrium. Jadi, jika rahim kita tidak dibuahi, maka dinding rahim kita akan meluruh. Nah, siklus haid itu biasanya terjadi pada wanita sekitar 21 hari sampai 30 hari. Tapi, tidak semua wanita siklus haidnya sama. Ada juga yang 21 hari, ada yang juga kurang dari 21 hari atau lebih dari 30 hari. Nah, siklus haid itu dikendalikan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, siklus haid itu ada 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, yang kedua ada praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase pasca ovulasi. Kita akan membahas tentang fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi karena ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan ovum lepas dari endometrium yang disertai rompek dan luruhnya endometrium sehingga terjadinya pendarahan. Nah, fase menstruasi ini berlangsung selama lebih dari 5 hari. Sekarang kita akan membahas tentang fase praovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memuncul hipofisis untuk mengeluarkan FSH. FSH itu adalah follicle stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau disebut juga proliferasi. Oke, sekarang kita akan membahas di fase ovulasi. Nah, pada fase ini terjadi di hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofisis mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang perangsangan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini yang disebut dengan ovulasi. Nah, sekarang kita akan membahas di fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ini, follicle the graft atau folikel mata yang telah melepaskan sel telur akan berkurang menjadi corpus luteum. Corpus luteum itu merupakan hormon progesteron dan mengeluarkan hormon estrogen. Jika tidak dibuahi, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga progesteron estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Nah, tadi kita sudah membahas di fase menstruasi dan bagaimana terjadinya menstruasi. Dan sekarang kita akan membahas di proses pembentukan sperma. Nah, sekarang kita akan membahas di spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu adalah pembentukan sebuah sperma. Spermatogenesis itu terjadi pada tubuh laki-laki, tepatnya pada tubulus testis. Nah, tubulus testis itu adalah saluran-saluran kecil yang ada dalam testis. Bahan dasar sperma adalah sel spermatogenium. Sel spermatogenium itu atau bakal dapat ditemukan menempel pada dinding-dinding tubulus testis. Saat seorang laki-laki mencapai masa pubertasnya, organ reproduksinya akan berkembang. Saat itu, proses spermatogenesis akan terjadi. Pertama-tama, spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis sebagian dari sel spermatogenium tersebut. Selanjutnya, akan mengalami pembelahan meiosis dan berdiferensiasi, dan akhirnya menghasilkan pas sel sperma. Dengan kata lain, pada sel spermatogenesis, satu sel spermatogenium akan menghasilkan pas sel sperma. Jumlah sel spermatogenium dalam tubulus testis sangatlah banyak, sehingga dalam satu hari, seorang pria dewasa akan menghasilkan 2 miliar sperma.
Nah, sudah berakhir deh pelajaran kita hari ini. Bila ada salah kata ataupun ada penyebutan yang kurang ataupun ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.